الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim, dear leaders dan calon leaders di seluruh Indonesia dan luar negeri. Kembali lagi kita pada acara Indonesia Leaders Talk setiap Jumat malam pukul 20 waktu Indonesia Barat, yang pada malam ini mengambil tema tentang IKN antara Metaverse versus Metafisis. Sahabat-sahabat sekalian, launching IKN yang dilakukan oleh pemerintah dan Presiden Jokowi dengan mengumpulkan seluruh gubernur 34 provinsi yang diminta membawa tanah dan air, ya, sampel tanah dan air dari seluruh masing-masing provinsinya untuk disatukan di Kendi Nusantara di IKN, mendatangkan banyak opini dan pro kontra dari seluruh masyarakat Indonesia. Dari sudut pandang, ada yang memandang dari sudut pandang agama, ini sebuah klinik yang melanggar dari sisi akidah dan kepercayaan, ya, dan juga keyakinan ajaran agama. Tapi di sisi lain ada yang menganggap ini sebagai bagian dari proses untuk menyatukan seluruh pemikiran, seluruh cita-cita, seluruh elemen bangsa ini dari berbagai daerah, provinsi, seluruh Indonesia agar bersatu di bawah naungan IKN sebagai ibu kota baru, dan ini hanya sekedar seremonial simbolik saja. Tetapi di sisi lain ini menjadi pelajaran yang kurang mendidik bagi masyarakat Indonesia, ya, terkait dengan ritual. Di tengah-tengah pemerintah sendiri ingin menjalankan dan menerapkan sisi-sisi inovasi dan pemikiran teknologi baru, ya, seperti inisiatif transformasi digital dan juga yang lagi trending sekarang sejak founder Facebook memperkenalkan nama baru perusahaannya Meta yang mengambil ide dari teknologi baru Metaverse. Indonesia dianggap jadi sangat ketinggalan ketika masih percaya dengan ritual-ritual masa lalu, ya, yang tidak berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu kita di sini juga mengundang beberapa narasumber kita, ahli budayawan. Kita ingin melihat bagaimana sebenarnya pandangan yang objektif terkait dengan kejadian yang baru saja berlangsung di IKN. Sudah hadir bersama kita narasumber Kanjeng Senopati. Beliau adalah Wayah Dalem Pakubuwono X, Kasunanan Surakarta Hadiningrat, ya, pengamat peradaban budaya Kerajaan Nusantara. Assalamualaikum, Mas Kanjeng Senopati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilannya Mas Seno nih. Mas Seno. Kok Mas Seno? Ya, sembarang aja panggil saya itu, banyak ada manggil Kanjeng, ada yang manggil Mas. Oh ya, Kanjeng. Oh ya, panggilan yang pas harusnya Kanjeng. Terima kasih. Ini ya panggilan-panggilan
biasa itu panggilan-panggilan di publik Kanjeng, tapi kalau orang-orang sudah paham ya namanya. Nama aslinya. Siap Mas Kanjeng, perpaduan dua itu aja berarti. Kanjeng Mas. Baik, kemudian sudah hadir juga bersama kita Dr. Umar Solahuddin, dosen sosiologi Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Umar, Mas Dr. Umar. Ya, dari sisi masih di mute kayaknya Mas Umar. Kemudian Mas Umar dari segi sosiologi. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, terima kasih atas kehadirannya Mas Umar. Ya, Mas Umar nanti sebagai dosen sosiologi kita harapkan bisa memberikan pandangan objektif dan ilmiah juga bagaimana aspek untuk munculnya IKN sebagai suatu hal yang baru yang tidak ada sisi sejarahnya dari masa lalu dalam perjuangan bangsa kita tiba-tiba ada IKN. Kalau Jakarta kan sisi sejarahnya sangat panjang ya dalam proses pembentukan negara bangsa kita. Nah ini kita melihat nih dengan IKN ini bagaimana dari segi sosiologi masyarakatnya apakah bisa menjadi simbol kesatuan dan persatuan bangsa kita. Dan juga sudah hadir juga bersama kita tuan rumah yang senantiasa menyertai dan membersamai dan memberikan pandangan pada setiap acara ILT setiap pekannya, Pak Mardani Alisera. Assalamualaikum Pak Mardani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Haldi, Mas Kanjeng, Matur nuwun, Mas Umar, Bung Rocky Gerung. Dan juga alhamdulillah ini sudah hadir Bung Rocky Gerung, guru dan pengamat, guru kita semua yang juga setiap saat terus membersamai acara Indonesia Leaders Talk. Baik, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita mulai acara ini, pertama, seperti biasa kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi seluruh pemirsa setia Indonesia Leaders Talk di dalam negeri dan luar negeri, dan juga kepada rekan-rekan wartawan yang sudah senantiasa memberitakan dan meliput acara ini. Semoga menjadi sumbangsih konten yang positif bagi media di Indonesia. Acara ini bisa disaksikan secara langsung melalui siaran live streaming di channel YouTube Mardani Alisera, PKS TV, dan Rasil TV, serta PKS Jakarta Timur, dan juga melalui channel radio Rasil 720 AM di sekitar Jabodetabek, dan juga di relay juga, disiarkan juga melalui jaringan radio Rasil di seluruh Indonesia, di beberapa kota di Indonesia. Baik, sahabat-sahabat sekalian, langsung kita masuk kepada tema Indonesia Leaders Talk pada malam ini, IKN antara Metaverse versus Metafisis. Kepada Pak Mardani dipersilakan memberikan pengantar dan pandangannya. Terima kasih Bang Haldi, izin Mas Kanjeng, Senopati, Mas Umar, Bung Rocky Gerung, dan semua leaders dan calon leaders. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat malam dan sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali Indonesia Leaders Talk edisi ke-85 ya. Dengan izin Allah dan luar biasa komitmen Bung Rocky Gerung dan para narasumber, tiap pekan kita bisa terus melakukan citizen education ya, pendidikan publik ya. Jadi pada setiap tampilannya intinya adalah pendidikan. Karena kita bisa belajar dimanapun, di ruang apapun, coba belajar. Bagaimana melihat perspektif ibu kota negara yang secara politik sudah quote and quote dimenangkan oleh Pak Jokowi dalam satu proses pengambilan keputusan di DPR, dan coba untuk digimikkan ya dengan marketing yang buat saya ini perlu kita bahas ya, karena cost-nya besar sekali itu pandangan saya. Para gubernur yang datang tuh tidak sendirian ya, rata-rata punya perangkat pendukungnya gitu loh. Karena itu bisa kita hitung bersama ya, 34 provinsi datang semua gitu loh.
dan ada nginepnya juga, tetapi itu nomor 2 untuk biaya, walaupun sebagai uangnya uang rakyat ya, karena pakai dana APBN dan pakai dana APBD, itu tidak pakai dana pribadi. Pak Jokowi tidak pakai dana pribadi para gubernur, bahkan kalau dalam tata keuangannya ada biaya-biaya yang lain itu ya. Nah karena itu Indonesia Leaders Talk kali ini mencoba untuk melihat antara pendekatan yang digaungkan, katakan ekonomi atau industri 4.0 ya, dengan pendekatan budaya. Tidak ada yang salah dengan budaya, bahkan ada undang-undang atau RUU Ibu Kota Negara. Ya, karena pertimbangan relevansinya, kita sedang tidak perlu ibu kota baru dengan banyaknya pekerjaan yang bisa kita migrasikan ke digital. Kita transfer Pak Umar Salahuddin. Saya nggak pernah ketemu Mark Zuckerberg, kalau Pak Jokowi udah ketemu itu sama Mark Zuckerberg gitu loh. Artinya semua sudah tahu Pak Jokowi berapa kali bicara Internet of Things ya. Yang kita perlukan sekarang ini justru pusat-pusat pengembangan Indonesia. Kalau dibandingkan dengan Korea Selatan yang punya banyak brand, kita harus punya lebih banyak brand ya. Yang kita perlukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, pusat-pusat energi baru, pusat-pusat kecerdasan baru, pusat-pusat etika baru ya, bukan ibu kota negara baru ya. Itu adalah outcome-nya. Belum lagi kalau dibahas secara ekonomis, anggaran, secara sosiologis, dampak dan masyarakatnya maupun secara Kanjeng Senopati bisa menjelaskan ya. Saya tidak menyalahkan Roro Jonggrang ya, tetapi waktu 17-an di sana, bagaimana penguasaan hak atas tanah belum rapi sehingga bisa ada kemungkinan penggusuran, bisa ada kemungkinan masyarakat sekitar tertinggal. Belum lagi kalau private, tentu kita tidak boleh suuzon kepada teman-teman private yang ingin membantu, tetapi itu bisa membuat pengelolaan negara ini bisa kelihatan ketajaman. Kalau saya suka mengutip apa yang Pak Habibie suka katakan ya, otaknya Jerman tapi hatinya Mekah ya, kalau sederhananya. Dan itu yang ada dalam undang-undang Sisdiknak kita, bahwa menciptakan manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia ya, sehingga betul-betul itu menjadi paket komplit manusia Pancasila yang harusnya digambarkan dengan secara tidak perlu sempurna tapi secara terus-menerus oleh Presiden sebagai guru bangsa nomor 1 yang saat ini digugu dan ditiru oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi apa yang terjadi kemarin itu sangat jauh dari metaverse dan sangat jauh juga dari esensi metafisis dalam rangka kedekatan kita dengan sang pencipta kita. Begitu Bang Aldi sebagai pengantarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mardhani ya, sudah menyampaikan pandangan dan kritiknya bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan ritual Kendi Nusantara ini sangat jauh dari harapan dan tren pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang justru sedang berupaya kita mengedepankan penerapan teknologi secara masif ya, tanpa juga menghilangkan nilai-nilai budaya, tetapi kita tempatkan budaya pada tempatnya membangun karakter bangsa ya, bukan cuma sekedar menjadi acara seremonial dan simbol-simbol saja. Baik, sekarang kita ke Kanjeng Senopati sebagai budayawan ya, kerajaan di Nusantara, bagaimana sebenarnya melihat ini supaya bisa mencerahkan dan mencerdaskan masyarakat juga ya terkait dengan situasi yang sedang berkembang. Kepada Kanjeng Senopati dipersilakan. Di unmute dulu. Diklik Mas. Bisa dibantu di unmute? Lupa. Sudah. Salam. Alhamdulillah. Kebetulan saya diberikan kesempatan untuk sedikit memberikan pandangan-pandangan dalam IKN ini ya, yang berhubungan dengan acara seremonial Pak Jokowi di Kalimantan. Acara yang tersebut
mungkin bagi orang awam itu acara acara adat atau acara metafisik yang tidak jelas, yang tidak ada maksudnya gitu. Nah, jadi kita gini harus memaham dulu. Saya mungkin memberikan pandangan dulu sebelum saya jelaskan tentang masalah acara tersebut. Pak Jokowi itu melakukan acara seperti itu. Saya menjelaskan ini. Kita harus paham dulu metafisik itu sesuatu yang mempelajari sesuatu yang tidak nampak, hal yang goib, yang tidak bisa dengan panca indera kita. Jadi kita tidak bisa melihat apa yang ada, sesuatu yang kita lihat dengan mata, dengan telinga kita, tapi itu ada. Kemudian metafisik itu kan sesuatu yang analogi, yang secara analisa, yang secara logika, yang secara masuk akal. Ini terjadi di masyarakat kita. Nah, jadi antara benturan-benturan ini di antara masyarakat kita masih ada yang masih tersaling terbenturan antara budaya dengan kaum yang memahami secara rasional. Kalau saya terus terang, saya sebagai seorang pengamat, saya itu sebenarnya pengamat masalah yang berhubungan dengan sejarah kerajaan Nusantara dan budaya. Saya memberikan pandangan bahwa pandangan saya dari Pak Jokowi itu memang sebetulnya itu acara itu sebenarnya kita bisa melihat bahwa beliau itu melakukan acara itu pertama itu mengikuti siapa, mengikuti apa yang ada pendalu-pendalu siapa dari pemimpin kita yang pernah melakukan seperti itu. Jadi kita harus paham. Sekarang kita melihat sejarah pemimpinan negara kita, Bung Karno, Pak Harto, kemudian Pak SBY, dan yang lainnya. Apakah ada acara seremonial yang berhubungan dengan agak berbau istilahnya, tanda kutip ya, agak klinik begitu. Biasanya mereka pasti mempunyai hubungan spiritual, tapi mereka tidak dipublikasikan. Pak Harto, atau Bung Karno, atau Pak SBY, itu mereka melakukan seremonial spiritual biasa dilakukan oleh pemimpin negara ini, itu biasa, tapi tidak dilakukan dengan dipublikasikan begitu, dilihat orang supaya orang mengetahui saya sedang ini. Nah, ini sebenarnya ada sesuatu apa di balik ini, seperti terjadi seperti ini, ada alasan apa melakukan seperti ini, supaya apa? Intinya supaya memang acara tersebut, seremonial ini mengandung arti pertama ya, kalau saya sebagai seorang budayawan memberikan arti bahwa itu kendi, itu ada air, ada tanah yang dibawa. Ada air, ada tanah yang dibawa. Kendi itu kan kalau diartikan sebagai secara filosofi Jawa itu kan tempat untuk mengisi air. Disimbolkan oleh para tokoh-tokoh pujangga, itu kendi itulah bumi tanah air kita, tempat berpijak. Kendi itu, kendi. Kemudian air itu adalah satu tempat sumber kehidupan kita manusia, disimbolkan sebagai air. Nah, itu aktualisasinya adalah air adalah sumber kehidupan, adalah sumber dari segala sumber kehidupan. Itu apa? Keyakinan agama. Jadi dalam pandangan filosofi pujangga Ronggo Warsito itu, beliau air itu diibaratkan sebagai simbolik, sebagai sumber kehidupan, dan sumber kehidupan adalah keyakinan agama itu sendiri. Dan tanah itu adalah budaya masyarakat setempat, yang tadi Pak Mardhani jelaskan, meneruskan warisan adiluhung itu kan, itu kita melakukan lagi acara-acara ritual yang pernah dilakukan oleh para leluhur. Ya, diantaranya yang berhubungan dengan itu, ritual-ritual ini, itu adalah acara adiluhung yang meneruskan acara adiluhung para leluhur kita. Jadi tanah itu diartikan adalah sebagai budaya. Budaya itu bisa diartikan lagi kalau secara dia itu adalah sebagai aset yang sifatnya kuduniawian.
Jadi duniawian itu sifatnya materi, tanah itu. Bisa jadi aset, bisa jadi sumber daya alam. Jadi tanah itu bisa diartikan ada dua, budaya, kemudian aset dan sumber daya alam. Kalau air adalah keyakinan atau sumber kehidupan atau agama. Nah, kendi itu diartikan sebagai untuk tempat menyatukan itu semua. Jadi bumi, tanah dan air disatukan di dalam satu tempat, kemudian tempat itu dimasukkan ke dalam lubang. Nah, itu adalah suatu tempat untuk menyatukan antara bumi dan air, menyatukan antara budaya dan agama dan budaya. Ini harus paham dulu. Kalau beliau-beliau yang menjalankan seremonial Pak Jokowi harus paham masalah ini. Filosofinya, perspektifnya secara budaya seperti itu. Jadi kalau kita hanya ngikut-ikutan aja, acara apa itu sebenarnya itu. Nah, yang kedua, menurut saya ya, pandangan saya, acara Pak Jokowi itu kendi, setiap para kepala daerah suruh bawa air 2 liter dan kemudian 1 liter dan kemudian tanah 2 kilo. Itu antara ukuran tuh nggak ada patokan sebenarnya. Itu hanya simbol, mau bawa tanah yang berapapun serah, airnya berapapun pokoknya bawa air, itu yang simbolik. Saya lihat ini sebenarnya tidak ada berhubungan dengan klinik menurut saya. Tidak ada pandangan saya itu klinik di sini. Ini hanya Pak Jokowi itu memberikan simbolik aja di sini. Nah, masalahnya nanti saya sampaikan masalahnya. Saya jelaskan dulu. Simbolik itu adalah tanah supaya dilihat orang bahwa para kepala daerah, gubernur 34 provinsi ini suruh bawa tanah, suruh bawa air dari masing-masing wilayahnya. Itu dipublikasikan di media seolah-olah Pak Jokowi menyatukan seluruh para kepala daerah seluruh Nusantara ini, membawa kepada satu tempat, titik nol ini, bawa ke tempat 1.0 untuk bersatu. Nah, di sini kan sudah kita artinya kan paham kalau titik nol adalah tempat. Dan ini kita istilah titik nol pun dari mana saya nggak tahu. Kalau Kalimantan itu adalah tempat wilayah jalur katulistiwa ya, yang kita ini lebih paham Palangkaraya itu kan. Nah, titik nol ini kalau titik nol saya taunya di kutub utara atau kutub selatan. Kalau titik nol saya nggak tahu koordinatnya dari mana. Titik nol kota, Mas. Nol kota aja. Nol kota itu biasanya ada ditetapkan titik 0 kilometernya di mana? Oke. Nah, dari sana saya melihat Pak Jokowi memberikan acara tersebut supaya dipandang masyarakat publik ini seolah beliau melakukan untuk menyatukan seluruh pimpinan wilayah di Nusantara ini, menyatukan seluruh elemen masyarakat yang ada di Nusantara ini, perwakilannya dengan gubernur tersebut. Tapi ada tapinya masalahnya. Masalahnya adalah sebetulnya seremonial Pak Jokowi ini pernah dilakukan oleh leluhur saya. Itu yang buyut saya, Pak Gubernur 10. Pak Gubernur 10 itu pernah melakukan seperti ini. Nah, mungkin Pak Jokowi dulu pernah melakukan sekarang ini karena mengikuti atau ada yang bisikan beliau supaya melakukan ini seperti Pak Gubernur 10, yaitu yang buyut saya, PB 10. Itu Keraton Kasunanan Surakarta. Waktu tanggal 28 September 1928 itu beliau, yang buyut saya itu, beliau mengumpulkan seluruh kerajaan Nusantara. Ada berapa kerajaan pulau Nusantara itu kumpul raja dan sultan untuk berkumpul di Kerajaan Kasunanan Surakarta untuk membawa tanah-tanah dan air yang berada di wilayah masing-masing untuk dibawa ke Mataram. Itu di Surakarta, di Solo waktu itu. Beliau mengadakan istilahnya itu hajat dalam. Hajat dalam itu acara ritual. Memang kerajaan melakukan acara ritual yang sifatnya ada unsur keagamaan, ada unsur spiritualnya di situ. Tujuannya adalah mengumpulkan para raja seluruh kerajaan Nusantara, para raja dan sultan untuk bersatu. Saat itu kan tahun 28. Itu karena Belanda itu masih menginginkan menjajah Indonesia saat itu. Makanya Pak Gubernur 10 seorang raja yang beliau juga dekat dengan Belanda, tapi dia bisa
berkamuflase di depan penjajah, depan kolonialisme itu dengan cara-cara budaya. Kalau beliau caranya dengan frontal melawan Belanda, pasti udah Kasunanan Surakarta udah hancur, diserang sama Belanda. Maka satu-satunya raja PP10 adalah raja yang bisa mengambil hati pihak penjajah Belanda itu saat itu. Maka beliau mengadakan itu tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk ternyata apa? Untuk para raja dan sultan berikrar dalam satu ikatan bersama, dalam satu ikatan kebangsaan. Mereka adalah para raja dan sultan yang bahwa pertama, ikrar itu pernah saya tulis ya waktu itu, beliau itu memberikan bahwa menyatakan sikap, pertama menyatakan sikap, para raja dan sultan itu menyatakan sikap, langkah, persepsi, dan menyatukan frekuensi untuk punya ikatan kebangsaan yang tinggi, supaya tidak ingin negara kita, kerajaan itu dikuasai oleh penjajah, melepaskan diri dari genggaman imperialisme. Tujuannya itu. Maka PB10 itu mengumpulkan raja dan sultan, membawa tanah, membawa air, tujuannya untuk dikumpulkan, dimasukkan dalam satu lubang. Itu membawa kendinya masing-masing. Air itu dibawa lewat kendi, kemudian dibawa ke satu tempat, dimasukkan dalam, seperti kayak Pak Jokowi itu. Tapi tujuannya adalah apa? Pertama adalah untuk mempertahankan kedaulatan. Itu loh, mempertahankan kedaulatan negara yang saat itu memang sedang dalam penjajahan Belanda. Mempertahankan dalam mengambil sikap, menyatukan frekuensi, menyatukan persepsi para raja dan sultan untuk siap berjuang terus. Itu pertama. Yang kedua, maknanya Pakubuwono X mengadakan suatu acara seremonial itu adalah untuk beliau untuk menyusun kekuatan para raja dan sultan untuk melawan penjajahan. Penjajahan apa? Penjajahan yang sekarang saat itu sedang terjadi di saat itu, pada belum kemerdekaan. Makanya para raja dan sultan melakukan itu adalah untuk perjuangan mereka untuk melawan penjajahan. Yang ketiga adalah satu sikap para raja dan sultan untuk terbebas dari keterpurukan dan perbudakan kolonialisme. Jadi mereka itu berkumpul satu untuk menyatukan sikap dalam rangka untuk membebaskan diri dari perbudakan dan penjajahan yang dilakukan oleh Belanda saat itu. Nah, ini tiga. Saat itu Pakubuwono X, Raja Pakubuwono X Kasunanan itu adalah beliau melakukan itu karena jiwa nasionalisnya beliau sangat tinggi sekali. Dan saya tidak memahami kalau acara yang dengan Pak Jokowi juga mengikuti acara seperti ini, tapi apakah sama makna dan tujuannya sepertikah dengan Pakubuwono X apa tidak? Itu saya belum menemukan jawabannya. Cuman hanya seakan-akan, pertama seperti Bang Mardhani tadi menjelaskan bahwa jadikan budaya hanya sebagai aksesoris, sebagai alat hanya untuk supaya dipandang pemerintah ini peduli dengan budaya, peduli dengan kerajaan-kerajaan. Nah, sekarang kita bertanya, adakah di situ saat acara itu, saya tanya, acara di seremonial dengan kendi itu, bendera merah putih dikibarkan, ada tidak? Saya bertanya saat itu. Karena saat yang buyut saya, Pakubuwono X itu saya membaca riwayatnya itu tidak lewat Google gitu. Saya dulu pernah belajar dengan eyang saya, Suromijoyo, Pangeran Suromijoyo, kakek saya. Beliau acara seremonial itu kemudian dijadikan sebagai bekas tempat untuk ngumpulin tanah dan air lewat kendi-kendi dari raja-raja masing-masing itu dikumpulkan jadi satu. Kemudian mereka berikrar bahwa kami ingin bebas dari penjajahan, menjaga kedaulatan bangsa, dan kami akan bersatu satu barisan memerangi penjajahan. Itu tuh intinya di situ. Acaranya itu intinya kendi seremonial itu spiritual memang, acara yang berhubungan dengan budaya, tapi punya nilai perjuangan melawan penjajahan. Nah, saya waktu saat itu, waktu pas ikrar itu,
kata eyang saya, saat ikrar dibacakan seperti Sumpah Pemuda. Saya nggak hafal waktu itu. Itu bendera merah putih ditancapkan di acara tersebut. Nah, acara ini tuh tidak bisa dideteksi oleh Belanda. Karena apa? Belanda melihatnya itu negara acara budaya, adat istiadat. Jadi Belanda tidak membubarkan acara tersebut, membiarkan. Inilah pinternya, pandainya Pak Gubernur 10 yang karisma yang sangat tinggi sekali. Beliau dalam mengasalah geopolitik, geostrategi menghadapi imperialis, menghadapi kekuatan asing yang sangat mencengkram kerajaan di Nusantara itu. Beliau bersikap gimana? Kalau frontal pasti seperti kayak Pak Gubernur 6 atau Pangeran Diponegoro. Tapi saat itu beliau benar-benar bisa berkamuflas. Dia sebagai raja, juga sebagai pejuang kemerdekaan. Belanda tidak bisa melihat itu. Makanya yang terjadi acara kemarin di Kalimantan, saya bertanya-tanya, adakah bendera merah putih ditancapkan? Bendera merah putih itu harusnya ditancapkan satu tiang bendera itu besar. Itu menunjukkan bahwa kita cinta kepada tanah air, kita masih merah putih darah kita. Itu namanya nasionalis. Nah ini waktu saat itu ada tidak? Saya lihatnya kok seperti tidak ada. Tidak ada bendera merah putih ditancapkan di sana. Ada yang kemah. Nah ini dipertanyakan bagi acara tersebut. Yang kedua, jangan jadikan budaya sebagai alat ya, sebagai aksesoris. Ya, Bang Marini tadi, Bang Marini Seras menjelaskan bahwa jangan budaya, jangan sebagian aksesoris. Ingat bahwa budaya Indonesia itu besar dan kekuatan budaya itu sangat energinya sangat luar biasa. Nusantara itu kalau udah kembali pada kerajaan itu kekuatannya luar biasa. Masalahnya sekarang kita masih hidup di pemerintahan republik demokrasi. Nah, jadi kita melihat kondisi seperti sekarang ini jika Jokowi masih melakukan seremonial itu dengan cara menarik budaya seakan-akan budaya ditampilkan, kemudian acara tersebut mengandung simbol ya, semua bagus, semua itu simbol budaya semua, tapi itu tidak ada artinya. Ini saya secara pribadi ya, seorang budayawan tapi juga saya pengamat geostrategi geopolitik. Tidak ada artinya acara itu bila rakyat masih menderita, kondisi ekonomi masih terpuruk. Kedua, kita masih di dalam negara kita masih dalam bayang-bayang ancaman kedaulatan. Jadi kita Jokowi di situ adalah kalau memang benar-benar mau mendirikan IKN, ibu kota negara baru, ya harus simbol-simbol budaya juga itu tujuannya, motivasinya harus dijelaskan kepada publik. Ada teksturnya, ada perinciannya, nilai-nilainya, ada motivasi, ada tujuannya itu. Untuk apa tujuannya? Kalau hanya simbol budaya, kita hanya sebagai penonton. Ini saya sekali lagi tidak pernah melihat kemarin acara itu mengandung klinik. Saya tidak ada kliniknya. Itu tidak ada klinik. Padahal bukan. Kalau klinik waktu zamannya budaya itu pernah dilakukan oleh yang buyut itu memang benar-benar pakainya pasti ada acara seremonial itu acara yang di Kasunanan. Kemudian setelah dikumpulkan dalam satu lubang, ditutup, kemudian para raja dan sultan diperintahkan oleh Pak Gubernur ke-10 untuk mengangkat semua, mengaburkan budaya lagi, melestarikan budaya, oke, baik aja. Makanya budaya itu dilestarikan, tapi jangan jadikan sebagai alat. Sekali lagi jangan sebagai alat, apalagi alat politis. Ya, ini sangat luar biasa. Ini dari kerajaan manapun yang ada di Kalimantan, itu saya belum pernah ada kabar mereka dapat untuk memberikan izin kepada wilayah tersebut menjadi sebagai wilayah ibu kota baru. Itu sebenarnya sekarang masih dalam sengketa. Para raja sultan asli itu harusnya dipanggil. Jadi kita masih bias memahami IKN ini. Kita belum bisa
IKN ini akan benar-benar terjadi apa tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya berharap mudah-mudahan kalau misalnya yang terjadi IKN ditetapkan sebagai ibu kota negara baru, mudah-mudahan itu bukan suatu bentuk melalui dengan cara-cara mendirikan negara baru dalam negara. Saya waktu bertemu dengan Bang Anton Permana itu ya hanya Mas Kanjeng Senopati, itu yang penting kita adalah dalam Lemhanas itu kan pertama pertahanan nasional gitu. TNI Polri-nya TNI harus dikuatkan. Nah, ini adanya IKN ini melemahkan TNI Polri sebenarnya. Melemahkan TNI Polri, makanya kemarin saya ngomong terus terang, Bang Andika terus terang tidak bisa merestui. Tapi ini bisa kita artikan macam-macam. Ini kita hanya membuat apa ya? Kita hanya inginnya tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau misalnya terjadi ya oke. Yang terus satu lagi bahwa IKN itu kan suatu yang tempat yang sangat jauh wilayahnya di Kalimantan. Kalimantan itu kan pulau ya, dan pusatnya di tengah. Kalau saya lihat sistemnya peperangan dinasti Mongol, dinasti Ming itu, kalau mau menduduki suatu wilayah untuk dijajah nanti, itu cari emang tanah yang kosong untuk diduduki sebagai pusat pemerintahan. Ya, saya nggak tahu. Saya masalahnya kan juga saya belajar peradaban sejarah kerajaan itu yang namanya sekarang kan Presiden Jinping itu kan memberikan kebijakan-kebijakan seperti itu ke Indonesia, tujuannya emang luar biasa. Ya saya sebagai pengamat saja, wah berarti ini kita ini tidak bisa terlepas dari kesenggeraman Tiongkok RRC. Nah, itu salah satunya. Intinya saya secara budayawan ya, secara pandangan saya, intinya itu berhubungan dengan pihak asing ya, IKN itu. Jadi tidak perlu kita tutupi lagi itu, nggak perlu tutupi. Jadi simbol IKN yang sekarang tuh beda dengan simbol penyatuan yang dilakukan Kanjeng Pakubuwono dulu ya? Pakubuwono 10 beda. Itu mungkin Pak Jokowi melawan itu penjajah ya? Iya, kalau itu melawan penjajah. Iya, melawan asing. Ada bendera merah putih ditancapkan situ, dan para raja dan sultan istilahnya kemarin para gubernur menyatakan ikrar kayak sumpah gitu di depan Pakubuwono 10 sebagai raja. Seperti itu. Ya, menarik nih. Terima kasih Kanjeng Senopati, luar biasa. Ilmu baru kita tentang sejarah dan budaya Indonesia dan bagaimana di masa perjuangan ya para pahlawan nasional kita seperti Kanjeng Pakubuwono 10 ini menggunakan budaya untuk menyatukan ya dan memperjuangkan kemerdekaan ya. Bukan cuma sekedar sarana alat untuk gimmick-gimmick untuk mencapai tujuan politik gitu ya. Tapi benar-benar untuk menyatukan hati dan pikiran keseluruhan elemen bangsa di seluruh Nusantara. Terima kasih Kanjeng Senopati atas paparan awalnya, nanti kita lanjutkan ya dengan diskusi. Sekarang kita ke Dr. Umar Salahuddin sebagai dosen sosiologi. Bagaimana memandang ya peristiwa kemarin itu dan terkait dengan IKN kita dari aspek sosiologi kemasyarakatan, kerakyatan, dan kebangsaan kita sebagai satu bangsa Indonesia. Pada Dr. Umar, persilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Cukup menarik dan seksi kayaknya ini temanya. Dan memang tema harus mengundang keseksian dan kontroversi sehingga audiens itu bisa langsung bisa nonton gitu ya. Nah, terkait dengan masalah pembangunan IKN, memang kalau saya cermati dari awal gitu ya, memang sejak awal pembangunan IKN ini memang problematik. Yang pertama dari segi prosesnya ya. Saya kira Bung Mardhani Alisera saya tahu betul bagaimana proses anak kandung yang namanya IKN yang lahir dari rahim
proses yang cukup problematik, apalagi diselesaikan dalam jangka waktu yang sangat singkat ya. Dan ini saya kira menjadi masalah tersendiri bagi kita. Nah, dari awal saja sudah bermasalah, apalagi misalnya dari beberapa kelompok masyarakat juga mempertanyakan, termasuk dari PKS dengan 7 alasan kenapa kemudian partai ini kemudian menolak terkait dengan pembangunan IKN. Nah, saya ingin melihat dari sisi historis sosiologis dari IKN ini. Memang kalau kita lihat secara historis penentuan IKN ini, dan apalagi saya tidak ingin mengecilkan keberadaan Kalimantan Timur gitu ya. Tapi titik tolak di Kalimantan Timur memang setidaknya tidak memiliki nilai historis yang signifikan. Lain dengan Jakarta ya. Nah, ini kita bisa lihat dari ini ya. Kita bisa lihat dari dokumen otentik dari IKN ini, termasuk di naskah akademiknya. Bagaimana di naskah akademik ini juga problematik. Banyak beberapa akademisi dan para pakar di bidang hukum juga mengkritisi terkait dengan masalah naskah akademik yang memang bermasalah, termasuk terkait dengan masalah penentuan nama IKN dan sebagainya. Nah, dari sini saja sudah bermasalah. Yang kedua, memang yang tadi saya sebutkan, Kalimantan Timur ini memang kurang ya, atau setidaknya kurang memiliki nilai historis. Kenapa? Karena kalau kita ingin menentukan sebuah tempat, apalagi kemudian dijadikan sebagai ikon ya, ikon negara, ibu kota negara baru, saya kira harus memiliki nilai-nilai sejarah. Kenapa? Karena kita kan memiliki sejarah panjang. Sehingga menurut saya penentuan IKN harus memiliki nilai historis yang sangat kuat. Kenapa? Karena itu akan menjadi memori kolektif bagi bangsa ini semacam itu. Dan itu sebagai nation state bagi kita dalam membangun sebuah negara yang beradab semacam itu. Nah, karena itu memang kalau kita cermati nilai IKN ini, pembangunan IKN ini memang sangat miskin dari segi historis semacam itu. Yang kedua, saya ingin mencermati dalam aspek ritualnya. Nah, saya tergelitik dengan satu pertanyaan, apakah ritual IKN ini adalah ritual budaya yang sesungguhnya, atau ini hanya sekedar ritual politik yang berbalut pada budaya. Artinya budaya kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan politik, apalagi kepentingan politik yang sifatnya elitis dan eksklusif. Kita banyak tahu data-data yang sudah dieksplor ya, sudah dibedah oleh para pakar, baik pakar sosial, politik, ekonomi, bagaimana kepentingan yang ada di dalam pembangunan IKN ini, dan semuanya itu adalah kepentingan para oligarki ya, oligarki politik, oligarki ekonomi. Bahkan ada intervensi, ada potensi, ada dugaan intervensi dari asing. Nah, ini kemudian menjadikan di mana kedaulatan kebenaran kita sebagai negara gitu. Nah, ini yang kemudian masyarakat mengkritisi tentang masalah pembangunan IKN ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya melihat ada sebuah paradok ya, ada sebuah paradok terkait dengan ritual ini, dan kemudian kita kontraskan dengan situasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat kita. Nah, kalau kita melihat kalau ritual ini dimaksudkan untuk memberikan narasi yang lengkap tentang masalah keragaman, tentang masalah persatuan, tentang masalah kesejahteraan, tentang masalah kemakmuran, yang kemudian disimbolkan dengan tanah atau air, maka kalau kita kontraskan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat kita, itu sangat berbeda atau bahkan kontra, paradoks macam itu. Nah, sehingga pesan positif yang ingin disampaikan oleh secara simbolik dalam ritual IKN ini yang disimbolkan dengan tanah dan air itu tidak memiliki relevansi yang empiris dan sosiologis dalam masyarakat kita. Kenapa? Karena pembangunan IKN faktualnya sekarang menyisakan berbagai problematika sosial ekonomi masyarakat, baik secara lokal maupun secara nasional semacam itu. Contoh yang paling sederhana adalah terkait dengan masalah dugaan tentang perampasan tanah lokal itu. Nah, dalam beberapa kajian, kebetulan disertasi saya itu mengupas tentang masalah industrialisasi di
desa yang kemudian akan diubah menjadi perkotaan, itu seringkali itu akan menimbulkan konflik. Salah satunya adalah konflik agraria. Nah, dalam beberapa studi-studi yang lain juga, memang kalau terjadi industrialisasi yang begitu masif dan eksploitatif, maka potensi-potensi konflik itu akan muncul, terutama dengan masyarakat lokal. Salah satunya adalah konflik agraria, di mana karena aset ekonomi, aset modal, yaitu tanah dan air yang mestinya, yang historisnya itu adalah inherent dalam kehidupan kehidupan masyarakat, kemudian berubah kepemilikannya. Makanya dalam falsafah Dawa itu ada yang namanya sadumuk batu senyari bumi, ditohi kanti pati. Nah, itu menandakan bahwa kalau tanah dan air, terutama tanah, itu adalah sesuatu yang inherent dalam kehidupan manusia, kehidupan masyarakat, dan sudah menjadi jiwa. Kalau sedikit saja itu disenggol misalnya, disentuh, apalagi kemudian ini patut juga ada praktek-praktek pemaksaan misalnya, atau bahkan perampasan terhadap hak hidup termasuk di dalamnya tanah, maka itu akan menjadi, itu sama saja dengan mengusik kehormatan masyarakat, mengusik kehormatan manusia. Karena itu saya teringat dengan pakar agraria dari Indonesia yang Muhammad Tauhid, ya. Kalau sudah persoalan tanah, maka masyarakat kita itu akan all out itu, ya, dan bahkan dengan mengorbankan jiwa dan raganya. Nah, terkait dengan pembangunan ini, faktualnya memang potensi-potensi munculnya konflik-konflik tanah dan konflik-konflik agraria itu sudah muncul, dan sampai sekarang itu belum terselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Nah, ini yang kemudian belum lagi persoalan lain. Kita harus juga mendengar suara-suara dari masyarakat lokal yang kemudian mengkritisi atau bahkan menolak misalnya tentang masalah ini. Dan ini adalah persoalan-persoalan yang sosial, budaya, ekonomi yang terjadi dalam masyarakat kita, terutama di masyarakat lokal. Nah, ini yang kemudian ada sebuah paradoks. Satu sisi pemerintah, dalam hal ini Jokowi, ini memberikan narasi-narasi yang lengkap dan positif tentang masalah kesejahteraan, kemakmuran, tapi di sisi lain ada persoalan-persoalan sosial budaya, ekonomi, dan politik lokal yang kemudian tidak didengar misalnya semacam itu, atau bahkan kemudian menjadi persoalan-persoalan yang laten yang kemudian bisa muncul kalau misalnya pembangunan IKN ini terus berlanjut semacam itu. Nah, yang ketiga saya ingin mengutip satu pakar tentang spasial, ya, yaitu Henry Lefebvre, yang mengatakan bahwa dalam pembangunan di berbagai kota besar seringkali mendominasi praktek ruang. Henry Lefebvre ini adalah salah satu pakar politik ruang, di mana dia mengatakan dalam politik ruang itu yang muncul, yang kuat adalah politik kekuasaan. Karena itu dalam konteks pembangunan di berbagai kota di seluruh dunia, menurut dia, para perencana pembangunan dan arsitek urban melakukan pembahuran perkotaan, yang mana kemudian ujung-ujungnya mengakibatkan praktek ruang kaum miskin, ya, kaum marginal di kota itu berubah atau diubah secara radikal, ya, oleh para perencana dan arsitek perkotaan. Karena itu mereka cenderung lebih pro kepada kepentingan pemilik modal atau kepentingan kekuatan komersil. Dan saya melihat bahwa pembangunan IKN itu mengkonfirmasi atau menguatkan pendapatnya Henry Lefebvre ini. Dan ini saya kira perlu kita kritisi betul, jangan sampai kedaulatan negara kemudian berujung jadi kedaulatan yang lain semacam itu. Nah, Henry Lefebvre kemudian menegaskan bahwa dalam ruang spasial itu yang muncul adalah dijadikan sebagai alat kekuasaan, dan alat kekuasaan itu di mana kekuasaan yang paling dominan itu siapa, itu yang akan menentukan bagaimana politik ruang itu dilakukan. Karena itu tidak hanya politik ruang tapi juga politik uang, ada tata ruang dan juga ada tata uang, dan ini saya kira akan sangat berbahaya, ya, dalam
dalam konteks ini. Karena itu memang suara-suara kritis setidaknya harus terus disuarakan dalam konteks pembangunan IKN ini agar pembangunan IKN ini memang sesuai dengan misi nasional kita. Tapi itu tadi banyak persoalan-persoalan krusial di masyarakat kita yang kemudian masih menyisakan. Dan yang keempat, saya ingin menyampaikan sebuah pertanyaan, apakah pembangunan IKN ini sudah sesuai dengan semangat ideologi kita, yaitu Pancasila. Kalau kita urai secara sederhana bahwa nilai-nilai dasar dalam Pancasila di sana adalah nilai-nilai ketuhanan, aspek teologis, di sana ada nilai-nilai kemanusiaan, di sana ada nilai persatuan, di sana ada nilai-nilai kerakyatan, dan di sana ada nilai-nilai keadilan. Nah, apakah filosofi Pancasila ini, nilai-nilai Pancasila ini itu terrepresentasi dalam pembangunan IKN, atau yang lebih spesifik terrepresentasi dalam ritual IKN ini? Nah, saya kira saya melihatnya masih sangat jauh, apalagi dari segi nilai-nilai ketuhanan ya, nilai-nilai religiusitas itu masih sangat jauh. Bahkan ada sebagian masyarakat yang menilai itu mengandung makna klinikisme dan mistisisme, yang itu tentu saja sangat bertentangan dengan nilai ketuhanan kita semacam itu. Yang kedua adalah terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ini juga masih jauh dari panggang api, karena faktanya pembangunan IKN ini juga menyisakan persoalan-persoalan sosial kemanusiaan di masyarakat dan dalam konteks lokal itu, tapi juga terkait dengan konteks nasional, terkait dengan kondisi masyarakat kita secara keseluruhan, dan terkait dengan juga alasan-alasan 7 alasan PKS yang sudah disampaikan. Yang ketiga terkait dengan persatuan. Nah, apakah ritual IKN ini juga memang apakah betul merepresentasikan persatuan Indonesia? Dan faktanya kita masyarakat kita itu masih perlu perekat ya. Karena itu perekat nasional dan mestinya ritual juga ada unsur-unsur atau nilai-nilai yang bisa merepresentasikan keutuhan dari keragaman masyarakat kita. Dan yang keempat terkait dengan kerakyatan. Saya kira ini yang apalagi proses lahirnya Undang-Undang IKN ini juga bisa disebut sebagai cacat filosofis, mungkin cacat hukum, dan cacat secara sosial. Saya khawatir kemudian Undang-Undang IKN ini yang sekarang ada sebagian orang kemudian melakukan judicial review ya ke MK, itu nasibnya seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, Undang-Undang Omnibus Law yang kemudian direview di MK dan kemudian mengandung problematika hukum baik secara formil maupun secara material, dan ini akan menjadi persoalan yang sangat krusial bagi masyarakat, bagi pembangunan IKN. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang kelima adalah terkait dengan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah ritual IKN itu dan bahkan pembangunan IKN itu mencerminkan adanya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia atau tidak? Atau jangan-jangan inilah keadilan sosial bagi segelintir orang Indonesia? Nah, ini yang kemudian kita perlu cermati. Tapi ala kulli hal bahwa proses ini sudah berjalan. Tapi tentu saja sebagai anak bangsa patut untuk terus mengawal dan mengkritisi. Kalau misalnya ada potensi-potensi penyimpangan, baik penyimpangan secara politik, penyimpangan secara sosial, ekonomi, patut kita bersuara agar proses-proses ini berjalan dengan baik. Mungkin itu saja Pak Moderator sebagai awal dari diskusi kita. Semoga diskusi ke depan bisa lebih ganyang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Umar ini atas penjelasan yang sangat luas ya dari sisi keilmuan sosiologi dan juga sejarah dan budaya bangsa, bahwa sebuah kota itu apalagi ibu kota bukan ketika mau membangun bukan hanya masalah membangun bangunan, tanah dan unsur airnya ya, tapi bagaimana aspek kemanusiaannya, sejarah perjuangannya, kenapa orang mau berkumpul di sana gitu. Itu semua perpaduan yang saling terhubung dan terintegrasi.
Baik, sekarang kita ke Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, IKN ini di Indonesia ini agak lucu karena dimulai dari perintah seorang presiden yang tiba-tiba disusun melalui pembahasan undang-undang yang serba kilat oleh DPR dan ingin disatukan dengan melalui ritual kendi yang ini kalau kita lihat dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan sejarah kota-kota besar di dunia ya, seperti di Yunani, Romawi itu polis-polis Athena, Sparta dan lain-lain, ini bagaimana proses sejarahnya sehingga menjadi kota besar dan pusat pergerakan perjuangan itu kan ada nilai historis dan sosiologisnya. Nah, tapi Pak Jokowi melakukan dengan simbolik ritual kendi dan beberapa gerakan keputusan politik. Nah, ini bagaimana Bu Rocky melihat nasib IKN kita ke depan nih? Ya, yang ajaib itu bukan IKN-nya, tapi si penggagas IKN itu. Dan kalau itu adalah sesuatu yang menyangkut identitas nilai atau etika dari ruang, kan kita tahu itu IKN kan akhirnya akan jadi ruang. Nah, ruang itu selalu hasil produksi dari praktek sosial sebetulnya tuh. Kita tidak menyebut ruang itu di dalam pengertian metafisik, tapi ruang sebagai hasil dari social production itu. Jadi kalau akhirnya ruang itu akan jadi ruang eksploitasi karena dimensi bisnisnya kental di situ, atau ruang kekuasaan karena dimensi powernya juga tebal, maka nggak ada gunanya bikin semacam ritual kultural. Kan pada akhirnya ritual kultural itu hanya melegitimasi sesuatu yang sudah dilegalkan melalui keputusan. Jadi harusnya dibalik, di mana-mana kota itu, di dalam sejarah kota, semua kota didirikan oleh kebutuhan ritual. Jadi orang bikin kota itu untuk menetap supaya dia bisa memproduksi nilai. Itu asal-usul dari kota, karena itu ada ritualnya di situ. Nah sekarang IKN itu kan bukan untuk memproduksi nilai, tapi untuk memperluas kekuasaan. Jadi ngapain ada ritual kultural di situ? Itu udah dari awal udah terbalik-balik sebetulnya soalnya tuh. Sehingga kalau disebut ya tanah diambil agar supaya ritual itu bisa diingat oleh masa depan, nggak ada orang yang akan ingat ritual itu, karena begitu kesibukan kota mulai, apalagi sebuah ibu kota. Orang akan lihat di situ neon sign di situ, lampu neon yang kerlap-kerlip, tanda bahwa ada aktivitas bisnis dan politik. Itu tanah dan air yang dibawa di situ itu nggak ada gunanya lagi. Bahkan sebagai rumus kimia dia nggak ada gunanya tuh. Bahwa setiap air itu adalah 2 atom hidrogen yang diikat oleh satu atom oksigen yang bervalensi 2, kan begitu rumus kimianya kan. Jadi soal-soal semacam itu adalah soal teknis. Sehingga akhirnya jadi olok-olok. Tanahnya diambil dengan cara apa itu? Nggak ada ritualnya. Anies bawa tanah dari tanah sengketa di kampung akuarium tuh. Dan itu adalah olok-olok sebetulnya pada presiden kan. Ganjar ambil tanah yang salah itu. Dari mana? Dari Sumatera Barat juga. Jadi nggak ada ritual cara mengambil tanah. Kan mengambilnya pun harus ada ritualnya tuh. Dan membawanya pun harus ada ritualnya. Bahkan api obor Olimpiade itu ada ritualnya tuh, diambil dari sumber api abadi itu, supaya kita ingat bahwa ada sesuatu yang dinyalakan 2000 tahun yang lalu di sepanjang jalan dari mana itu, dari Athena ke jalan itu yang dibuatkan tugu dari si pelari itu, Achilles dan itu di luar kota sebetulnya, bukan di kota. Jadi sekali lagi kalau kita lihat dari sudut pandang apapun, peristiwa itu sekedar peristiwa untuk dapat headline, nggak ada soal lain. Jadi Jokowi butuh headline, karena itu dia suruh 34 orang itu buat bawa tanah masing-masing tuh. Dan pasti mereka menggerutu, ngapain disuruh bawa tanah? Karena itu ajaib kan, nenteng-nenteng tanah masuk pesawat bisnis kelas pula kan. Itu mestinya diperiksa di karantina dulu tuh, jangan-jangan banyak virus tanah itu kan. Kan begitu prosedurnya. Jadi seolah-olah begitu ada tanah diambil dari 34 penjuru Indonesia, maka dianggap bahwa IKN itu akan dirahmati oleh alam semesta.
Padahal sebetulnya tanah yang datang dari Jawa Timur bisa bertentangan dengan tanah yang ada di Kalimantan. Apa namanya, viscosity-nya bisa beda, situasi humusnya bisa beda, dan bahkan mungkin cacingnya juga akan bertengkar dengan cacing Jawa Timur atau cacing Solo akan bertengkar dengan cacing Pasir Utara tuh. Jadi soal-soal semacam ini yang mestinya kita analisis sebetulnya apa gunanya. Kalau itu hanya sekedar simbol, maka yang perlu kita terangkan adalah simbol apa? Simbol yang ditolak oleh 80% warga negara justru kan. Kan waktu survei 80% orang Indonesia tidak menghendaki ibu kota itu pindah. Jadi orang yang nggak menghendaki tanahnya dipaksa untuk dibawa ke situ, kan ajaib kan. Lo orang yang punya tanah nggak setuju kok tanahnya dibawa ke IKN sebagai syarat pemenuhan aspek local wisdom di situ kan. Jadi sekali lagi saya terangkan aja bahwa kemampuan kita untuk berkomunikasi atau mengaktifkan komunikasi publik itu minim sekali, dan itu yang menyebabkan akhirnya ritual yang harusnya jadi semacam panduan etis baru kita itu berantakan secara politik karena Pak Jokowi akhirnya diolok-olok, dan karena mungkin dia nggak mau lagi diolok-olok berkepanjangan 2 malam, dia kabur aja dari tanah itu kan. Jadi kita bayangkan misalnya tanahnya belum sempat menyatu dengan tanah Kalimantan, presidennya udah kabur dari situ. Airnya belum sempat berosmosis dengan air di Kalimantan, presiden udah kabur. Itu artinya dia mengabaikan ritual yang dia janjikan sendiri. Kan mestinya dia tunggu itu 2 hari di situ, atau kalau enggak seminggu dia camping di situ, supaya tanah yang dibawa itu betul-betul ya bersetubuh dengan tanah yang ada di Kalimantan. Nah, itu maksudnya, kan demikian juga airnya. Jadi sekali lagi kita cuma bisa lihat ini semacam apa istilahnya itu, kegiatan di belakang layar yang memalukan sebetulnya, atau apa istilahnya, obscene. Sesuatu yang ada di belakang layar biasanya itu kasakusuk, kalau dalam teater Yunani itu obscene artinya kasakusuk mesum. Nah, ini kita sebut kasakusuk mesum kekuasaan tuh. Yang ditampilkan di headline adalah Jokowi peduli tentang local wisdom dan cultural determinant. Padahal sebetulnya itu hanya untuk memulihkan citra dia yang sangat menurun. Jadi Pak Jokowi ketagihan headline, karena itu dia cari cara supaya ada sensasi. Itu bahayanya kalau pemimpin tidak mengerti konsep-konsep dasar di dalam ritme, dalam ritus bahkan. Itu ya itu aja poin saya. Kecuali ada pertanyaan yang bisa membuat saya tertawa lebih panjang. Baik, ini terkait dengan ini bagaimana Bu Rocky, apa namanya, Pak Jokowi mengajak seluruh menteri ini, mungkin ada yang bisa berketawa kedua untuk berkemah dan menginap di sana ya, beberapa menteri dan orang-orang lingkar di istana ya 1 malam ya. Kalau beberapa netizen menganggap ini anfaedah kegiatannya untuk selevel presiden dan para menteri. Bagaimana Bu Rocky melihat? Itu yang nginap aja kan udah gerah di situ kan, karena ternyata sirkulasi udaranya nggak beres kan. Kan kita mendirikan tenda, kita harus periksa dulu cahaya matahari berapa derajat pagi hari, berapa derajat siang hari itu, supaya ada kesejukan. Lalu kita atur ventilasinya arah mana itu, mesti tahu anginnya arah mana itu. Ini kelihatannya dempet-dempetan di situ kan. Itu artinya terjadi yang disebut sebagai heat island. Jadi panas dari tenda sebelah itu masuk ke tenda berikut, maka entropinya naik itu, terus demikian seterusnya. Jadi secara fisika aja itu ngaco cara bikin tenda begitu. Yang kedua, tenda itu nggak boleh ditaruh di atas pelataran yang lebih konkret. Itu artinya nggak nenda. Tenda itu mesti ada di atas tanah, bukan di atas beton yang baru dicor. Itu namanya sekarang anak milenial nyebutnya glamping gitu. Glamour camping. Tapi nggak dapat juga kan. Jadi kalau kata milenial, vibes-nya nggak dapat tuh. Kalau mau camping ya nyatu dengan alam, jangan pakai mesin bor air di situ tuh. Kan bunyi diesel semua di situ, ngapain? Jadi dia berkemah sambil mengusir ular, sambil mengusir burung, sambil bikin cacing bisa stroke tuh, karena dengar bunyi gelombang mesin di situ buat bangkitin listrik di tenda itu kan. Kalau nenda ya pakai aja lampu teplok,
baru ada kekusukan di situ. Apalagi saya bayangkan misalnya itu gubernur-gubernur di situ, aduh kapan selesainya, mending mungkin sambil nenda dia dengar apa namanya nih, Led Zeppelin supaya bayangin the Stairway to Heaven. Kan itu intinya tuh. Jadi kekusukan atau kekudusan atau kaidah esoterik dari yang disebut upaya untuk menenangkan diri, meminta restu alam semesta nggak terjadi di situ. Bahkan yang terjadi ditolak oleh bumi itu, ditolak oleh alam semesta sehingga ada seorang gubernur pingsan di situ kan. Itu artinya ya, dukunya nggak mampu untuk menerangkan pada alam semesta bahwa ini berguna tuh. Jadi kalau udah ditolak, ya, udah lah sebelum gua ketawa lebih panjang, coba udah itu aja dulu. Baik, terima kasih Bung Rocky. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, para narasumber sudah memberikan pandangannya. Kanjeng Senopati dari segi budaya dan sejarah ya, bagaimana dulu perjuangan Pakubuwono X, Kanjeng Pakubuwono X yang menyatukan raja-raja Nusantara untuk perjuangan kemerdekaan ya, dan Dr. Umar menyampaikan aspek kajian sosiologis juga dan historisnya juga, Bung Rocky dari sisi akal sehatnya, dan Pak Mardhani dari segi kepatutan politik dan etik bagi seorang kepala negara. Intinya kita ingin menyeru kepada para pemimpin kita bahwa ketika diberikan amanah memimpin bangsa kita ini tidak boleh asal mengambil keputusan semaunya ya, harus mempertimbangkan dari segi historis, sosiologis ya, dan juga kepentingan rakyat apa yang paling dibutuhkan saat ini gitu ya. Karena sebuah keputusan pemimpin itu akan memberikan dampak luas ke banyak orang dan juga sampai ke jangka waktu yang panjang. Jangan sampai keputusan-keputusan Pak Jokowi ini bisa mengancam dan merugikan masa depan bangsa dan anak cucu kita ke depannya. Baik, sahabat sekalian, sebelum kita akhiri dan dengan closing statement, closing ideas dari setiap narasumber, ini diinfokan kembali ya. Kemarin Pak Mardhani juga mengadakan Sekolah Cinta Indonesia dari PKS, dan untuk bagi sahabat-sahabat yang ingin mendaftarkan menjadi anggota baru PKS bisa mendaftarkannya melalui link bit.ly/PKS Mas ya. Bisa dilihat di tayangan YouTube beliau linknya ya, bit.ly/PKS Mas. Baik, sahabat sekalian, tiba kita di akhir acara. Closing ideas dari para narasumber. Closing ideas pertama dipersilakan ke Pak Mardhani Alisera. Makasih Bang Aldi, Bung Rocky, Mas Umar, Mas Kanjeng, matur nuwun semuanya. Ada logika mengangkat tongkat ya. Kalau tongkat di atas ditarik, maka yang di bawah pun akan ikut ya. Sumber daya kita sangat terbatas. Waktu itu betul-betul tidak bisa terhentikan. Ide besar yang harusnya industrialisasi, ya, pusat pertumbuhan kecemerlangan, universitas terbaik, sistem pendidikan yang betul-betul membebaskan, layanan kesehatan yang bukan cuma kuratif, tetapi juga preventif, ya, membangun sungai yang menjadi tempat berenang lagi karena ekosistemnya hidup, ya, membangun Indonesia yang kuat UMKM-nya, membangun budaya yang kuat, itu perlu pikiran, perlu tenaga yang sekarang dibuang-buang dengan sangat bangga untuk sebuah headline. Ya. Itu yang harus kita lawan, itu yang harus kita teriakan, itu yang harus terus kita perjuangkan secara konstitusional dengan sama-sama bekerja sama, berkolaborasi dengan semua pihak. Apalagi kalau ditumpangi dengan ide 3 periode, ya, ditumpangi dengan perpanjangan masa, Mas Umar, lebih ngaco lagi ya. Kalau kita diam, maka oligarki akan kian sewenang-wenang. Kalau kita tidak bersuara, maka yang terjadi tirani akan kembali datang. Karena itu, ayo
kita tegakkan etika dan logika, dan kita kokohkan perjuangan menjaga NKRI yang adil, sejahtera, makmur, dan sehat bagi semua pihak. Begitu Bang Aldi. Baik, terima kasih Pak Mardhani. Berikutnya closing statement atau closing ideas dari Kanjeng Senopati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah lumayan seru ini malam ini untuk acara masalah seremoni Pak Jokowi. Mas. Ya. Ini saya mungkin ada pertanyaan malahan, tapi kita jawab bareng-bareng aja lewat apa nanti. Saya juga memberikan pandangan ya untuk semua acara Pak Jokowi waktu saat itu memang kita sekali lagi secara pandangan saya secara orang budayawan. Jadi itu tidak mengandung klinik, itu hanya mengandung simbol-simbolis yang hubungannya dengan beliau memang ingin menciptakan citra untuk supaya memperlihatkan dia peduli terhadap budaya yang dipakai sebagai alat untuk kepentingan politis. Jadi ya kita sebagai orang dari leluhur dari para raja-raja dan sultan ya, kita tidak terima masalah kalau budaya dijadikan sebagai alat aksesoris gitu. Yang kedua, saya ada sesuatu yang pernah saya tanyakan. Nama Nusantara itu tidak pas untuk nama kota. Nama Nusantara sebagai nama kota itu tidak sangat pas sekali. Karena itu nama Nusantara adalah nama untuk wilayah yang besar, negara kepulauan. Artinya itu Nusantara adalah wilayah negara kepulauan yang berbagai macam pulau yang pernah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dan kemudian juga disampaikan oleh eyang saya, Pangeran Surohamijoyo waktu saat sidang BPUPKI. Beliau yang kakek saya, putranya PB10, kakek saya, Pangeran Surohamijoyo menjelaskan bahwa saya menyarankan bahwa Indonesia, waktu sidang BPUPKI itu, saya menyarankan bahwa bahwa negara ini supaya diberi nama Nusantara. Itu banyak yang dukung, dari raja-raja, sultan, semua banyak yang dukung, umat Islam juga dukung. Tapi ditolak oleh Sultan Syahrir waktu saat itu. Tidak, karena beliau punya pandangan beda, akhirnya namanya cukup Indonesia aja. Kemudian kakek saya marah, karena ini adalah nama Nusantara adalah wasiat dari Pakubuwono X dari ayahnya. Karena saat terjadi seremonial memberikan tanah dan air disatukan waktu Tarja kumpul itu dan berikrar itu, apabila beliau menjelaskan bahwa apabila ini telah terjadi Indonesia merdeka, maka jadikanlah apabila negara ini telah merdeka, maka jadikanlah negara ini jadi negara kerajaan Nusantara atau namanya adalah Nusantara. Nah, dulu yang diharapkan oleh Pakubuwono X namanya adalah Nusantara, bukan nama kota. Karena nama kota itu sangat kecil sekali, menurunkan pamor nama Nusantara. Nusantara itu namanya luas. Artinya Nusantara adalah suatu bentuk lembaga yang sifatnya di situ ada pemerintahan, ada rakyat, ada wilayah-wilayah teritorial, semua ada tercakup itu namanya Nusantara, bukan kota. Makanya saya tidak paham, saya tidak ngerti. Maksudnya kenapa dinamai Nusantara? Saya khawatirnya loh ya. Saya pertanyaannya sebelum yang ini dijawab. Di itu nanti kalau Nusantara berdiri, itu yang ditinggali Nusantara itu siapa? Siapa yang tinggal di Nusantara itu? Penduduk mana? Jadi kalau Nusantara udah didirikan, udah berjalan, yang tinggal di Nusantara itu siapa? Jadi itu harus dipertanyakan. Khawatirnya namanya Nusantara dipakai, nah nanti yang tinggal di Nusantara, kota Nusantara itu adalah penduduk yang bukan pribumi, orang asing. Nanti disebut, kamu orang asing misalnya, dia orang Cina. Kamu orang Cina ya? Orang Cina. Bukan, saya orang Nusantara. Gimana coba? Padahal itu kan orang asing. Karena dia tinggalnya di ibu kota Nusantara, dia ngaku, saya orang Nusantara. Ini udah, saya punya pandangan ke depan seperti itu. Ini emang ada indikasi dibuat nanti untuk supaya sebagai alasan
saya mempertanyakan, mereka ini yang tinggal di sana tuh siapa? Penduduk dari mana di Nusantara itu, ibu kota Nusantara? Kalau penduduk pribumi, saya walau alam. Tapi kalau penduduk asing, kemungkinan besar itu. Tapi ini saya hanya pandangan saya yang mungkin yang lebih ekstrim itu ya. Tapi kalau misalnya penduduk asing yang tinggal di ibu kota Nusantara, namanya kota Nusantara, nanti orang asing itu namanya tinggal di mana? Saya orang Nusantara katanya. Padahal dia orang asing. Saya Nusantara. Nah, pakai nama Nusantara jadikan karena dia tinggal di kota Nusantara, jadi dia orang Nusantara. Itu gitu masalahnya. Makanya saya sebagai pengamat untuk acara ritual, acara seremoni politis itu, saya sebut ya, saya lebih condong pada acara itu acara politis lah, yang sifatnya memakai nama budaya. Ya. Terima Itu kasih. aja. Terima kasih Kanjeng Senopati atas pandangan yang jernih dan objektifnya ya terkait acara tersebut. Mudah-mudahan mendapat masukan dan pencerahan juga bagi seluruh masyarakat bahwa acara tersebut bukan murni acara budaya dan jauh dari sisi historis budaya. Baik, sekarang kita ke Dr. Umar, dipersilakan closing statement. Oke, terima kasih Bang Moderator. Pembangunan IKN mestinya harus merepresentasikan pembangunan peradaban sebuah bangsa. Karena itu representasi harus muncul dalam IKN ini. Tapi kenyataannya ini masih jauh dari panggang api, dan ini menjadi problem yang sangat krusial bagi kita dalam sebuah negara yang besar untuk membangun sebuah peradaban yang besar. Dan itu mestinya harus diawali dengan pembangunan IKN ini, tapi sangat disayangkan kemudian yang muncul adalah sesuatu yang tidak substantif. Yang muncul adalah sesuatu yang artifisial, dan bahkan nuansanya sangat-sangat politis. Apalagi tadi saya mengutip Lavabre itu bahwa ruang perkotaan itu sudah menjadi alat kekuasaan, dan alat kekuasaan itu kemudian didominasi orang-orang yang memiliki kekuasaan, baik kekuasaan politik maupun kekuasaan uang, kekuasaan materi maksud saya. Dan ini yang perlu kita cermati secara lebih detail gitu ya. Dan dalam konteks masyarakat demokrasi kita, memang demokrasi adalah harus berisik gitu ya, harus noise ya. Tapi bagaimana noise itu kemudian jadi voice ya, suara-suara yang berkualitas yang berusaha untuk mengkritik atau mengingatkan para pemangku kepentingan, terutama para elit kita, untuk berpijak pada nilai-nilai dasar kita, yaitu Pancasila. Karena itu saya melihat pembangunan IKN ini masih jauh dari nilai-nilai sebagaimana yang ada dalam Pancasila, baik itu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Dan ini menjadi PR bagi kita, semua anak bangsa ini, anak negeri ini harus terus bersuara agar negeri ini menjadi nalar yang sehat, nalar yang tumbuh berkembang dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Umar atas closing ideas-nya sangat jernih. Dan terakhir Bung Rocky, closing ideas. Ya, saya senang ada Kanjeng Pangeran yang mencoba mengingatkan kembali fungsi etis dari satu ritual itu, bukan fungsi politisnya tuh. Itu intinya tuh. Lalu Dr. Umar tadi juga mau mengingatkan cara kita membaca kota sebagai ruang yang diproduksi secara politis. Itu pikiran Henri Lefebvre, filsuf Prancis yang saya kira dia Marx sebetulnya. Jadi kalau kota itu hendak dikonsepsikan sebagai pusat kekuasaan, harus dipastikan bahwa kekuasaan yang akan berlokasi di kota itu adalah kekuasaan yang diselenggarakan, diasuh secara etis. Kan itu dasarnya tuh, supaya kota itu dihidupkan secara etis. Demikian juga kalau kita mau bicara, kita tahu bahwa itu akan ada di Pulau Kalimantan yang merupakan paru-paru dunia itu. Dan itu artinya setiap hari akan ada ratusan pesawat private jet untuk tiba di situ. Dan itu akan mengganggu burung. Sering saya katakan, kalau satu private jet nyampe di ibu kota, itu mungkin satu kawanan burung terusik.
bayangkan setiap hari mungkin 30 private jet untuk bertemu dengan presiden atau kepentingan bisnis yang bawa uang untuk saling nyogok di situ kan. Kan begitu kan, oligarki masing-masing akan punya satu private jet. Itu artinya sekian macam burung akan terusik, sekian macam pohon akan rontok daunnya karena getaran supersonik segala macam. Jadi itu yang mesti dihitung sebetulnya itu. Nah, kalau kita ingat bahwa kita ingin dunia itu kenal Indonesia melalui sumber oksigen terakhir dunia, yaitu Kalimantan. Kan dunia ini tinggal punya 2 pulau sumber oksigen, Kalimantan dan Brasil gitu. Nah, sekarang kita mau hitung itu. Apakah ada ritus yang bisa mengingatkan kita bahwa Indonesia sebetulnya sedang merusak paru-paru alam semesta itu. Kan itu yang mesti kita perbaiki. Jadi mesti ada ritual untuk memperbaiki paru-paru alam semesta yang dirusak oleh proyek IKN. Kan begitu sebetulnya yang mesti kita lakukan. Yang sekarang terjadi adalah hal yang terbalik-balik itu. Yang membuat kita seolah-olah berada di dalam satu kondisi yang di dalam filosofi Hindu disebut kondisi Kali Yuga. Yaitu zaman kegelapan. Yang nggak ada lagi cahaya pikiran, sehingga semua orang balik pada semacam keyakinan yang tidak bisa diuji. Apakah ibu kota akan berhasil? Kita nggak tahu. Yang jelas kita tahu bahwa uangnya nggak ada tuh. Jadi seolah-olah dengan ada ritual tadi uangnya akan datang. Ini yang disebut zaman Kali Yuga, zaman kegelapan. Zaman yang juga dulu diuraikan dengan cara lain oleh Cicero. Cicero ini ahli hukum Romawi. Dia bilang begini, yang sering dikutip di dalam banyak pepatah politik. O tempora o mores. Bahasa Indonesia apa ya? O tempora o mores. Tempora artinya waktu, mores artinya perilaku. Mengapa kini perilaku memburuk? Kira-kira begitu. Atau saya terangkan dengan kalimat sehari-hari. Ini zaman di mana seluruh kedunguan itu tiba-tiba muncul. Jadi itu yang terjadi sebetulnya. Oh tempora o mores itu atau zaman Kali Yuga tadi. Jadi kita mau hentikan itu dengan memproduksi narasi alternatif atau counter narasi tandingan. Narasi tandingannya adalah uji apakah rakyat Indonesia caci maki, tertawaan, sinisme terhadap perilaku peristiwa di tempat itu bersama perilaku dari orang-orang yang ada di situ. Bahkan orang melihat bagaimana presiden ada di situ pakai kalung negara, pakai sarung segala macam tuh. Lalu di samping kirinya tuh menteri-menteri seolah-olah berdiri tanpa tahu bahwa itu adalah wilayah yang ada sakralitasnya tuh. Jadi sekali lagi itu agak aneh sebetulnya kalau kita ingin promosikan sesuatu dan kita sewa CEO. Jadi bayangkan satu ritus yang tadi berbasis pada kearifan nenek moyang itu diselenggarakan oleh event organizer yang nggak ngerti tentang basis kultural, sehingga ya yang terjadi adalah parodi sebetulnya. Nah, parodi itu yang bikin bangsa ini merasa ya nggak ada gunanya sebetulnya semua proyek pencitraan itu. Yang akan terjadi, ibu kota itu akan jadi semacam proyek Menara Babel. Akan dikacaukan komunikasi di situ lalu berantakan dan mangkrak. Saya kira itu pelajaran kita hari ini atau malam ini sambil mengingat bahwa Indonesia didirikan dengan akal pikiran itu, bukan dengan segala macam klinik yang sebetulnya ya penting kalau itu dilakukan secara sungguh-sungguh. Klinik itu bagian dari upaya kita untuk menenangkan batin. Tapi di Kalimantan di titik nol itu klinik itu justru membuat batin kita makin resah. Sambil menunggu kapan klinik ini berubah menjadi end game. Nah, akhirnya itu yang dilihat orang. Jadi setiap kali presiden lakukan sesuatu, yang terjadi adalah dia mempercepat proyek end game-nya sendiri. Kira-kira itu teman-teman, dan salam persahabatan. Salam persahabatan antar netizen itu, bukan persahabatan di antara kabinet, karena kabinetnya udah berantakan. Ya. Baik, terima kasih. Oke, Pak Pangeran dan Dr. Umar. Terima kasih, Pak Dani Alisera.
dan Profesor Khaldi Panjaitan. Perjuangan masih panjang, Bu Rocky, maju terus, pantang mundur. Udah pendek, waktu udah pendek. Oh, cuma. Ya. Baik, terima Oke. kasih Bu Rocky dan seluruh narasumber, Kanjeng Senopati, Dr. Umar, dan Pak Mardhani. Banyak sekali ilmu tentang sejarah bangsa, budaya, dan juga aspek sosiologis, historis yang kita dapatkan pada malam ini. Kita tahu dari sejarah juga bahwa para pemimpin besar bangsa di seluruh dunia itu adalah mereka yang lahir atas dasar kefahaman yang sangat mendalam terkait aspek historis, sejarah, dan sosiologis bangsa dan masyarakat yang dipimpinnya, bukan hanya berada di atas kepentingan pengembang ya, yang mengembangkan bangunan-bangunan tanpa adanya interaksi hati manusia dan akal sehat dalam membangun sebuah komunitas kota, apalagi itu menjadi jantung ibu kota negara. Demikian acara Indonesia Leaders Talk pada malam ini. Sampai ketemu pada acara Indonesia Leaders Talk pekan depan pada waktu dan channel yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Semuanya. Nuhun. Terima kasih.